Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Waktu sepertinya mandek, dan pria klan Konghai hanya bisa menatap pedang aneh itu dengan tiba-tiba, dan langsung menembus dirinya sendiri. Dia menundukkan kepalanya, menatap Qin Chen, dan melihat apa yang tidak akan pernah dia lupakan, atau hal terakhir yang dia lihat dalam hidupnya. Ini adalah pedang hitam pekat, dengan cahaya misterius yang bersinar di atasnya. Itu tidak sama dengan pedang monster hijau yang dikeluarkan Qin Chen sebelumnya. Pedang hitam pekat ini menusuknya ke dalam kehampaan secara paksa, merobek dagingnya. Dia ingin mengatakan sesuatu, bahkan ingin membebaskan diri, tetapi dia bahkan tidak bisa bergerak, karena pedang tajam yang menembus tubuhnya melahap darahnya dengan gila-gilaan, dan bahkan mengejutkan jiwanya. Aura suram benar-benar memenjarakannya di sini, di mana kekuatan melahap yang mengerikan muncul terus-menerus, melahap segala sesuatu tentang dirinya. Pedang karat misterius menembus tubuh Master Suci klan Konghai. Tubuhnya meledak dalam sekejap, dan darah tak berujung keluar dari tubuh Master klan Konghai. Tapi kabut darah tidak menyebar, tapi benar-benar ditelan oleh pedang karat misterius itu. Pedang karat misterius mengeluarkan jeritan tajam, seolah-olah ada semacam kegembiraan ekstrim. Dengan mendengus dingin, Qin Chen langsung menggunakan teknik terlarang jiwa surgawi untuk menekan pedang karat yang misterius. Rusty Sword yang misterius bergetar terus-menerus, sepertinya akan menahan penindasan Qin Chen, tetapi dia sangat ditekan oleh Qin Chen. Di piring giok keberuntungan, pada saat yang sama, Qin Chen mengangkat tangannya dan dengan cepat menyingkirkan cincin asal dan penyimpanan di tubuh pria klan Konghai, serta Trisula prajurit suci. Asal-usul Trisula suci puncak juga sangat membantu Qin Chen, belum lagi lawannya masih menjadi penguasa klan Konghai. Qin Chen juga ingin mengetahui perbedaan antara orang-orang dari klan Konghai dan ras manusia, dan bagaimana bakat dan kekuatan supernatural klan Konghai. Pada saat ini, Yu Qianzu dan Dao Wang Mu Zifeng terbang untuk pertama kalinya, ekspresi mereka bersemangat. "Tuan, pria guru suci puncak ini sebenarnya dibunuh olehmu," kata Mu Zifeng terkejut. Ini mengejutkan hati Raja Pedang Mu Zifeng. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia bayangkan ketika dia masih menjadi Master Sekte Pedang Surgawi. Ini adalah berkat King Qiuzi, jika bukan karena pesonanya, aku tidak akan berhasil secepat ini, kata Qin Chen melirik King Qiuzi, dan pesona rubah peri berekor 9 benar-benar menakutkan. King Qiuzi tersenyum lembut, "Tuan, Anda bercanda. Bahkan tanpa aku, kamu bisa membunuh lawan dengan kekuatanmu. Ini hanya masalah waktu. Ngomong-ngomong, Tuan muda, senjata ajaib yang kamu keluarkan sebelumnya terlihat sangat aneh. Ada kekuatan dingin yang sangat menakutkan di dalamnya, dan kekuatan dingin ini tampaknya memiliki serangan balik. Anda harus berhati-hati." Tiba-tiba, rubah peri ekor 9 mengerutkan kening dan berkata, "Saya tahu," jawab Qin Chen mengangguk. "Yah, jangan buang waktu di sini, dan pergi secepat mungkin. Diperkirakan mereka yang mengikuti kita juga akan segera datang." Qin Chen mengucapkan beberapa kata sekaligus, dan kemudian mengangkat tangannya. Bendera formasi utuh yang tak terhitung jumlahnya di sini telah jatuh ke tangannya kembali. Setelah Qin Chen meninggalkan batu meteorit, dia segera pindah ke arah lain. Kali ini, dia sangat berhati-hati, dan semua jejak di sepanjang jalan dibersihkan olehnya, tanpa residu sedikit pun. Dia datang ke suatu tempat di kehampaan di sisi lain dari pasar kehampaan, dan kemudian tinggal di perahu terbang harta suci terbang miliknya. Setelah itu, Qin Chen mengeluarkan slip giok untuk berkomunikasi dan mulai mengirim pesan ke King Susilan. Setelah melakukan semua ini, Qin Chen tetap berada di kapal terbang dan melanjutkan perasaan pertempuran sebelumnya. Dan tak lama setelah Qin Chen dan yang lainnya meninggalkan batu meteorit,
tempat Qin Chen dan pemimpin suci puncak klan Kong Hai bertempur sebelumnya. Tiba-tiba beberapa sosok diam-diam muncul di sini. Jika Qin Chen ada di sini, dia akan segera mengenalinya. Orang-orang ini adalah banyak master yang pernah dia lihat di pelelangan sebelumnya, dan wanita iblis yang mempesona juga ada di sini. Yuhai Lansingma, ketika wanita klan iblis yang mempesona itu mengucapkan kata-kata ini, suaranya bahkan bergetar. Tuan lain juga mendarat di dekatnya, dengan hati-hati mengamati mereka, dan ekspresi mereka sangat terkejut, karena ada atmosfer berdarah yang sangat kuat, dan atmosfer unik klan Kong Hai melayang di kehampaan, yang jelas merupakan bau darah biru. Dan Yuhai Lansingma adalah materi unik di Yuhai. Ia memiliki pertahanan yang sangat tinggi. Itu sering dipakai oleh klan Kong Hai. Sekarang ada banyak potongan Yuhai Lansingma serta suasana berdarah yang unik di sini. Apa artinya ini? Memikirkan hal ini, gadis klan iblis yang mempesona ini terkejut, dan para master lain di sekitar jelas juga memikirkan hal ini, dan mereka semua gemetar. Sedikit kengerian muncul di wajah semua orang. Molan, yang dianggap sebagai master dari klan Kong Hai teratas di pasar Void ini. Bahkan dia meninggal di sini. Bagaimana dengan mereka? Di bawah kengerian di hati mereka, banyak orang berbalik dan pergi satu demi satu. Di pinggiran sisi lain dari Bazar Void, Qin Chen sedang duduk di kapal terbang. Dia dibangunkan oleh Raja Pedang Mu Zifeng tidak lama setelah dia menyadari beberapa teknik. Tuan, kapal perang keluarga King Su ada di sini, kata Mu Zifeng. King Su Silan, Paman Ming dan Paman Bing berdiri di dek menonton di sini, seolah mencari sesuatu. Melihat kapal terbang Qin Chen, King Su Silan melambaikan tangannya dengan penuh semangat. Ayo berangkat, kata Qin Chen tersenyum, menarik kapal terbangnya, dan terbang ke kapal perang bersama Yu Qiansu, Sword King Mu Zifeng dan King Qiu Zi. Pada hari-hari berikutnya, Qin Chen memperbaiki rantai di kapal perang setiap hari, dan sesekali memberi King Su Silan beberapa petunjuk. 1 bulan kemudian, Qin Chen berkata, meskipun kekuatanmu telah meningkat pesat, kamu masih tidak bisa bangga akan hal itu. Itu tidak sempurna, Anda tidak bisa mencapai puncak dalam 1 hari. Begitu Qin Chen selesai berbicara, tiba-tiba, kapal perang keluarga King Su berhenti. Akhirnya di kota Nandou, ada sorakan dari kapal perang. Qin Chen sedikit terkejut. Dia hanya tinggal di kapal perang selama lebih dari sebulan. King Su Silan menjelaskan, kecepatan kapal perang keluarga King Su kami sangat cepat, 2 kali lebih cepat dari rata-rata kapal perang teratas. Alam surga selatan, apakah akhirnya kita ada di sini? Kata Qin Chen berjalan ke sisi kapal. Di antara 4 alam surga selatan adalah yang paling makmur dan juga alam surga dengan aura paling suci, sehingga sangat semarak. Tiba-tiba terdengar teriakan keras dari kejauhan. Qin Chen dan yang lainnya menoleh untuk melihat. Mereka segera melihat sebuah kapal perang di kejauhan dengan cepat berbalik, mencoba melarikan diri dari sini. Pada saat ini, di luar kapal perang, sebuah tim jauh di dalam baju besi, para master yang kuat mengepung mereka semua. Orang-orang ini dikelilingi oleh aura yang mengerikan, dan beberapa dari mereka memiliki kekuatan takdir yang muncul dari tubuh mereka. Itu anggota keluarga Zuge. Gumam Qin Chen dingin, dia merasakan kekuatan takdir, dan segera mengerti bahwa dia benar-benar bertemu dengan orang-orang dari keluarga Zuge. Pada saat ini, orang-orang ini dengan panik menyerang kapal perang tersebut. Tetapi kapal perang tersebut tidak berani melawan dan ingin melarikan diri ke sini. Huff, menentang inspeksi, berani melarikan diri, ambil, dan bunuh. Teriak salah satu praktisi teratas, memegang pisau perang, menebas dengan 1 pisau. Dalam sekejap, pedang langit yang perkasa panjangnya 10.000 kaki, bergegas keluar, menebas kapal perang dengan gila-gilaan, dan seluruh kapal perang meletus dengan raungan yang menusuk telinga. Saya hanya datang ke kota Nandou untuk berbisnis. Kalian orang-orang di alam surga selatan, jangan terlalu banyak menipu orang lain.
Di antara kelompok orang ini, ada seorang pemimpin yang tampaknya adalah mendiang Saint Lord. Pada saat ini, dia berteriak dengan keras, memancarkan niat membunuh yang ganas, tetapi di bawah tekanan sekelompok orang berseragam penegak hukum ini, dia tidak berani melakukan apapun, hanya melihat-lihat. Di sini, di kota Nandou, beraninya mereka berkonflik dengan tim penegak hukum di kota Nandou. Hanya untuk berbisnis. Jika dunia dalam bahaya hari ini, ada iblis yang menyusup ke wilayah manusia saya. Siapapun yang memasuki kota Dou Selatan saya harus dilaporkan. Saya sekarang curiga bahwa ada setan di antara Anda, kata sekelompok master berbaju zirah berteriak dengan dingin. Kami adalah anggota Kamar Dagang Ekstrim berpartisipasi di Northern Heaven Realm. Bagaimana mungkin ada mata-mata dari ras iblis di tim kami? Kata pemimpin itu berteriak dengan marah. Tiba-tiba, tim penegak hukum kota Nandou yang tak terhitung jumlahnya membuat gerakan yang kuat, dan dalam waktu singkat, kelompok orang yang berpartisipasi dalam kamar dagang ini dengan cepat dipenggal sampai mati. Hanya darah yang tersebar di kehampaan, menunjukkan tragedi di sini. Tuan dari keluarga Zuge berdiri dengan bangga di kehampaan, dan berkata dengan dingin kepada kapal perang yang tak terhitung jumlahnya di sekitar Laut Void Tide telah bercampur dengan mata-mata iblis. Sekarang saya punya alasan untuk curiga bahwa mata-mata itu masih berada di dekat Laut Void Tide. Setiap pasukan yang memasuki kota Nandou, harus melalui inspeksi, siapapun harus dilaporkan, dan tidak boleh ada yang terlewatkan, terutama orang asing yang datang sendirian, dan mereka harus diselidiki secara ketat. Anda dapat yakin bahwa selama Anda tidak melawan kota Dou Selatan kami, saya dapat menjamin bahwa itu tidak akan merugikan Anda, tetapi jika seseorang ingin menyembunyikannya, jangan salahkan tim penegakan hukum kota Nandou saya karena bersikap kasar. Pergilah, kata pemimpin tim penegak hukum berteriak dingin dan mulai terbang melewati kapal perang lain untuk diselidiki. Orang-orang dari keluarga Zuge, mengapa mereka ada di sini? Pada saat ini, Paman Ming berjalan melewati sisi kapal dan sedikit mengernyit saat melihat pemandangan ini. Paman Ming, apakah kamu mengenalnya? Kata King Susilan menoleh. Zuge gila, sesepuh dari keluarga Zuge, yang memiliki temperamen buruk, jadi dia juga disebut orang gila. Namun, meskipun keluarga Zuge adalah kekuatan teratas di alam surga selatan dan memiliki cabang di kota Nandou, ia jarang berpartisipasi dalam pengelolaan kota Nandou. Lagi pula, kota Nandou biasanya dikelola oleh personel yang dikirim oleh pasukan teratas di surga sebagai penguasa kota. Kapan keluarga Zuge ini begitu aktif demi keamanan surga? Kata Paman Ming mengerutkan kening. Keluarga King Sunya juga merupakan kekuatan teratas di alam surga selatan. Dia mengenal keluarga Zuge dengan baik dan bisa disebut sebagai pesaing. Saat ini mata Qin Chen suram, dan Yu Qiansu saling memandang, keduanya menunjukkan ekspresi serius. Qin Chen tahu betul bahwa yang dicari keluarga Zuge kemungkinan besar bukanlah mata-mata ras iblis, melainkan dirinya sendiri. Tanpa diduga, keluarga Zuge ini memiliki otoritas yang begitu besar di alam surga selatan. Mereka bahkan bersatu dengan kota Nandou untuk melakukan penyelidikan yang ketat terhadap setiap kapal perang yang memasuki dan meninggalkan kota Nandou. Jika mereka datang sendiri, mereka pasti akan diincar oleh mereka secara ketat, menanyakan asal-usul mereka. Pada saat itu, bahkan jika dia bisa melarikan diri, dia akan dipandangi oleh para petinggi keluarga Zuge. Dengan cara ini, dia benar-benar akan terekspos. Semakin dia tahu tentang seni takdir, Qin Chen merasakan semakin luasnya seni takdir. Begitu dia terungkap, akan lebih mudah bagi keluarga Zuge untuk menghitung dirinya sendiri.